Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore, bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang sehat luar biasa, amin. Haleluya. Walaupun ibadah kita harus seperti ini online, tapi kita semua mengucap syukur ya. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan itulah terletak kekuatan kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang paling mengerti hati kami Bapa. Engkau yang tidak pernah tertidur. Engkau yang sungguh menyertai kami Bapa. Kami datang kepadamu Yesus. Baharu
datang di akarnya. Kami datang Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu yang di rumah sembah Dia, naikkan syukur
Katakan dengan lembut, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, benar melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus, Engkau yang kami andalkan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami berdoa setiap waktu kami butuh, kami perlu Engkau Tuhan. Kami gak mau jauh dari Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, buat siap kami yang melihat, yang mendengar secara online, berbicara melalui hamba-Mu Bapa, melalui firman yang disampaikan. Bila setiap tanah hati kami Kau buat menjadi syukur akan setiap benih firman yang disampaikan, jadi benih yang bertumbuh, berbuah, menjadi berkat, jadi kekuatan bagi kami menghadapi hari demi hari. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami sambut firman-Mu, kami terima firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore, Tuhan memberkati. Pada sore hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Selamat sore Bapa, selamat sore Roh Kudus, selamat sore Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu kepada kami, sehingga kami pada sore hari ini dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya pada sore hari ini Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap yang mendengarkan firman ini, sehingga mereka mendapatkan berkat yang berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Amin. Pada sore hari ini mari kita belajar bersama-sama tentang temanya jangan sesat. Mari kita baca di Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ayat ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dalam firman ini kita belajar 3 hal. 1, jangan sesat. Yang kedua, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang ketiga, apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kita bahas tentang jangan sesat yang pertama. Jangan sesat menurut kata bahasa Indonesia artinya menyimpang jalannya. Jadi kita mulai dari kehidupan keluarga kita. Di sini firman Tuhan di Efesus 6 ayat keempat bunyinya, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa saya mulai dari keluarga? Karena keluarga itu adalah nomor 1 yang Tuhan bentuk dalam keluarga adanya, yaitu karakter anak-anak kita, agar mereka tidak menjadi anak-anak yang berontak, tetapi anak-anak yang masuk di dalam perencanaan Tuhan dan anak-anak tidak sesat. Maka itu perlu diketahui. Janganlah bangkitkan amarah anak di dalam hati anak-anakmu, sebab orang tua itu mendidik anak, seorang ayah mendidik anak itu menjadi baik. Bukan cara mendidik anak dengan kekerasan, tetapi dengan kasih. Kalau yang tidak benar katakan tidak benar, yang buruk katakan yang buruk. Jangan ngajari anak yang menyimpang dalam firman Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan di ayat berikutnya, kita baca di Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu. Kita harus mendidik anak, itu kewajiban sebagai seorang orang tua. Maka ia akan memberikan ketentraman. Kalau anak itu dididik dengan firman Tuhan, maka ia akan memberikan ketentraman kepada kamu, kepadamu, kepada kita sebagai orang tua, dan mendatangkan sukacita kepadamu orang tua. Amsal 22 ayat yang 6. Anak mulai kecil dididik mulai balita dan mulai mereka menuju ke remaja dan menuju ke pemuda. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Seorang ayah, seorang ibu itu adalah panutan. Apa yang dikerjakan orang tua yang salah, apa yang dilakukan kesalahan orang tua, itu membuat contoh bagi anak-anaknya. Maka itu didiklah anak itu dengan kebenaran, bukan didikan yang keras, tetapi didikan yang lembut. Bukan berarti seperti lembut itu seperti orang yang tidak ada satu didikan untuk membuat anak ini berubah. Dan kita baca lagi di ayat yang berikutnya di 1 Korintus 15 ayat 33. Walaupun anak itu sudah dewasa,
tetapi kita harus mengawasi anak itu dalam pergaulannya. Di sini 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita mendidik anak kita dengan baik dan benar. Tetapi kalau kita membiarkan anak itu bergaul dengan orang yang sesat, maka anak itu akan berubah menjadi anak yang sesat adanya. Maka kita akan menjadi orang yang dipermalukan oleh anak-anak kita, oleh karena mereka dibiarkan bergaul dengan orang yang salah. Berikanlah kenyamanan di dalam keluarga saudara, supaya anak ini bisa dididik dan berjalan dalam firman-Nya, bukan kesesatan padanya. Dan yang kedua, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maka itu kita baca selanjutnya, setiap perbuatan itu ada sanksinya di sini. Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saudara-saudara, di Nahum 1 ayat 3 itu kita diingatkan kepada Tuhan di firman ini, karena Tuhan tidak sekali-kali membiarkan hukuman itu berlalu orang yang bersalah. Dan kami percaya bahwa kalau kita mendidik anak itu dengan cara yang benar, cara Alkitabiah, maka anak-anak kita dalam pengawasan, maka semuanya akan indah pada waktunya. Dan yang ketiga, apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Apa yang kita tabur sebagai orang tua akan dituai kita sebagai orang tua. Maka itu kita baca di Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Marilah kita mendidik anak kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan selalu menasihati mereka, menasihati tentang firman. Dan yang buruk katakan buruk, yang baik katakan baik. Jangan takut menasihati anak, karena anak itu akan dewasa, akan menjadi seperti kita. Maka kita akan meninggalkan anak kita, dan apa yang dikatakan taburan daging itu akan menuai kebinasaan. Dan barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Anak rohani yang kita bimbing, kita arahkan kepada firman Tuhan, dan kita akan melihat dari apa yang mereka tuai. Kalau mereka hidupnya tidak masuk ke dalam didikan rohani, maka mereka akan mengalami sesuatu yang buruk, yaitu menuai kedagingannya. Maka itu marilah kita belajar dari semuanya itu. Dan kesimpulan daripada firman ini adalah satu, jangan sesat. Yang kedua, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang ketiga, apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau memberkati setiap
pendengaran kami untuk melakukan firman-Mu agar kami tidak tersesat adanya. Engkau berkati setiap rumah tangga kami, kehidupan kami, keluarga besar kami, dan berkatilah kami semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.